Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sunarso. Saya mengambil judul di paper saya, perancangan pembuatan mobile learning interaktif berbasis Android dengan metode personal extreme programming. 1. Pendahuluan. Teknologi perangkat bergerak yang sudah sedemikian cepat perkembangannya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya adalah pada bidang pendidikan. Penggunaan perangkat bergerak dalam aktivitas pembelajaran disebut dengan e-learning. E-learning dianggap sebagai suplemen untuk e-learning tradisional, di mana mobilitas adalah nilai tambah para peserta didik. Data khusus atau perkuliahan dapat dimanfaatkan sehingga tidak perlu membuat sistem e-learning terpisah dan e-learning. Berdasar latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul adalah kebutuhan apa saja yang sesuai untuk diterapkan pada pengembangan e-learning serta bagaimana data pada e-learning dapat terintegrasi dengan baik sesuai dengan request dan klien e-learning. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat aplikasi klien e-learning berbasis Android dengan metode personal extreme programming. Aplikasi klien diimplementasikan dengan native. Aplikasi berbasis Android karena Android menjadi platform dengan penggunaan terbanyak dari 2009 hingga 2012. Selain itu, adanya kemampuan penyimpanan data serta fitur yang interaktif menjadi nilai tambah pengembangan aplikasi. Aplikasi yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengguna, khususnya mahasiswa dalam mengolah data serta memperoleh informasi tentang perkuliahannya lebih cepat dan fleksibel. Menggunakan perangkat bergerak. 2. Tinjauan pustaka dan metode. 2.1 e-learning, teknologi perangkat genggam kabel yang menggunakan jaringan telepon dan internet dalam memfasilitasi, mendukung, meningkat serta memperluas jangkauan belajar mengajar dinamakan e-learning. 2.2 interaktif. Media interaktif adalah integrasi media digital termasuk kombinasi teks elektronik, grafis, gambar, bergerak, dan suara menjadi terstruktur dalam lingkungan komputasi digital yang memungkinkan orang untuk berintegrasi dengan data untuk tujuan tertentu. Lingkungan digital dapat mencakup internet, telekomunikasi, dan televisi digital interaktif. 2.3 personal extreme programming. Practices XP dapat diterapkan untuk menangani situasi proses pengembangan perangkat lunak dengan program tunggal yang kemudian dinamakan dengan metodologi personal extreme. Gambar 1 proses PHP. Pertama dari recruitment turun ke planning, terus ke iteration turun ke desain, dan desain memiliki 3 kriteria, yaitu unit testing, kode, dan infaktor. Kemudian turun ke sistem testing, dan terakhir retrospektif. 2.5 Android. Menurut Meta 2009, Android adalah sebuah software stack bersifat open source yang mencakup sistem operasi
dan application beserta sekumpul application programming interface. API untuk merancang sebuah aplikasi mobile dengan menggunakan bahasa programming Java. Aplikasi berbasis Android dapat diciptakan dikembangkan secara sistem dan diakhiri dengan pembentukan fungsionalisme sistem secara keseluruhan. Dan ini gambarnya arsitektur M-Learning yang dibangun. Yang ketiga, requirement dan release plan. Bagian akan membahas fase awal dan proses PHP, yaitu requirement dan planning. Pada awal requirement akan diidentifikasi pengguna sistem, dilanjutkan dengan pembentukan arsitektur MLE client ditunjukkan pada tabel 1. Tabel 1 ini. Terus tabel keduanya menunjukkan daftar release planning system mobile learning interaktif berbasis Android yang terdiri dari 4 interaksi. Ini tabelnya. Dan selanjutnya bab 4, pembahasan. Pada bagian pembahasan akan dideskripsikan bagian inti dari PHP. Diawali dari iterasi awal atau initialization sampai dengan pengujian. Untuk meringkas penulisan hanya akan disajikan bagaimana mengimplementasikan user story push 01. 4.1 initialization. Konfigurasi dan pembuatan M-Learning service dapat selesai dalam waktu 8 hari sesuai dengan perencanaan pada release planning yang telah disusun sebelumnya. Apabila velocity bernilai 8, maka untuk menyelesaikan story point dengan jumlah 25 dibutuhkan 4 kali iterasi. 4.2 implementasi. Siklus implementasi pada PHP adalah digunakan TTD acceptance test yang diimplementasikan dengan acceptance test story tabel ketiga, unit test story pada tabel keempat, dan implementasi pada tabel kelima. Dan ini tabelnya. Ketika implementasi kode telah memenuhi acceptance kriteria, tahapan berikutnya adalah dokumentasi desain yang dibentuk dari hasil implementasi. Berbeda dengan pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall, pengembangan perangkat lunak metode PHP menyusun desain ketika implementasi telah teruji berdasarkan pengujian unit. Desain sistem untuk story push 01 ditunjukkan pada tabel ke-6. Desain sistem terdiri dari kelas diagram, story diagram, dan desain antarmuka sistem. Ini tabelnya. Kelima, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dihasilkan sebuah aplikasi mobile learning atau M-Learning interaktif berbasis Android yang dikembangkan dengan metode personal extreme programming. Layanan penghubung M-Learning service digunakan untuk mengintegrasikan sumber daya pada aplikasi klien dengan server e-learning. Aplikasi klien M-Learning memiliki fitur untuk menampilkan informasi mata kuliah yang diambil, informasi materi tiap kuliah, informasi materi untuk file, informasi penugasan, dan informasi forum serta menambahkan diskusi forum.
Penerapan metode PXP memberikan keindahan dalam memperkirakan kemampuan yang pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh tersebut ditunjukkan dengan breakdown chart yang dihasilkan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.